siang. Perkenalkan, nama saya Rayhan Purba. Saya mahasiswa PTB dengan NIM 9223412652. Kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran UKIN PTB Darjat 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana sekarang kalian siap nggak menerima pelajaran? Siap, Ibu. Kalau kalian sudah siap menerima pelajaran, kita mulai saja ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada Pak Ismujahid silahkan memimpin doa ya nak. Let's pray. Peace. Hari ini kita belajar tentang seperti yang kalian lihat di depan, tentang apa nak? Ini sebelum kita mulai, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian kesepakatan tugas yang telah kalian dan Ibu sepakati di awal semester. Kalau pelajaran baru mengajarkan. Apa yang pertama? Be respectful. Artinya saling menghargai. Yang kedua, Do your best. artinya Lakukan yang terbaik. yang ketiga, Follow pressure. artinya Ikuti aturan. yang keempat, Say please and thank you. artinya Katakan katakan tolong dan terima kasih. Terakhir, bekerja keras. Ya. Jadi Ibu mau kalian tetap mengikuti kesepakatan kelas ini sampai kita nanti di akhir semester ini ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, silakan handphone sudah dibawakan, sudah Ibu kasih tahu informasinya kan? Silakan buka laptopnya dan silakan buka sisanya akunnya. Buka dari sini juga ya. Mengerjakannya hanya 5 menit ya. Berapa? Ini kodenya ya. Akan dilihat di grup WA-nya ya, sudah Ibu lagi. Silakan dari saja nak. Tidak ada yang masih ya Ibu ya.
melihat keadaan seperti gambar di depan? Mana lagi kira-kira? Pasar apa? Ini pasar baru ya? Pasar baru ya. Terus pasar lama? Bersih. Terus bentuknya juga? Sama ya? Gimana lagi depannya ini? Kayak gini. Ada sampah kayak gini. Gimana? Ketemu yang bukan BND. Tapi nggak semenunggu ini, termasuk itu yang semenunggu ini. Yang sudah, ini kira-kira udah ada nggak belakangnya? Ya kan? Jadi saya tanya, kalau kalian nampak seperti ini, apa yang kalian lakukan? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Jadi nggak ngelakuin apa-apa. Membersihkannya. Sipa, kamu baik sekali Sipa. Ada lagi? Coba itu tanya ya. Coba kalau misalnya Ahmad kalau jumpa seperti ini kira-kira apa ngapain? Bersihkan juga Sipa ya. Bagi itu hasilnya ya. Mulai. Jangan lupa yang kalau kita jalan-jalan nemu sampah, berarti kita harus ajak Sipa sama ya sebenarnya benar ya, kita harus membersihkan. Tapi kalau sudah seperti ini harus rame ya kan, harus rame yang bersihkannya, ya kan, benar nggak? Nah itulah yang akan kalian pelajari hari ini. Bagaimana menangani pencemaran lingkungan akibat perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu mencakup pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan pemanasan global. Jadi yang sedang tertera yang kalian lihat di depan ini adalah pencemaran lingkungan. Itulah kan kita pelajari ya. Yang pertama itu kompetensi dasarnya. Ya sama-sama kita sebutkan ya. Menganalisis data tersebut bagi kehidupan. Terus merumuskan terus indikatornya yang pertama kalian dapat menganalisis dan memecahkan dan tujuan pembelajarannya setelah mengikuti pembelajaran dengan model program based learning dan metode tanya jawab, diskusi, studi pustaka, dokumen pada materi perubahan lingkungan, peserta didik kalian mampu menganalisis dampak dan perubahan lingkungan bagi kehidupan. Yang kedua, memberi saran upaya-upaya penanggulangan limbah dan pencemaran lingkungan dengan tepat. Jadi setelah belajar ini, Ibu harap kalian dapat menganalisis dampak dan penyebab pencemaran lingkungan bagi kehidupan dan memberikan solusi. Kalian harus dapat memberikan saran, upaya-upaya atau solusi penanggulangan limbah dan pencemaran lingkungan yang tepat ya. Nah, sebelum kita mulai terlebih kita ice breaking dulu ya. Oke, ada 3 gambar ya kan? Kalau gambar yang pertama kira-kira apa ini jawabannya? Ada yang tahu? Tenis? Handal ya kan? Gambar yang kedua? Yang kedua? Yang kedua? Merampas harta. Oh iya, merampas harta, benar ya? Yang terakhir. Apa doa ini Bu tunjuk ya? Tantangan seru, benar ya? Berarti pikirannya masih jernih ya? Oke, kita lanjut ya. Ini ada 3 pembelajaran, jadi baru kalian menyimak ya, mengamati dan memikirkan solusinya. Karena video yang kalian akan nonton ini adalah kasus yang tertera di dalam lembar kerja kalian nanti secara berkala.
kelompok ya. Kelompoknya udah Ibu bagi kan? Sekarang kita tonton ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, tambang emas ilegal semakin marak di daerah aliran sungai atau DAS Batang Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Aktivitas tambang dengan menggunakan alat berat ini telah merusak dan mencemari sungai. Beginilah kondisi lokasi tambang emas ilegal yang beroperasi di daerah aliran sungai Batang Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Meski lokasi tambang ini berada di pinggir jalan lintas Natal, belasan alat berat beroperasi bebas. Meski lokasi tambang ini berada di pinggir jalan lintas Natal, belasan alat berat beroperasi bebas tanpa tersentuh hukum. Bupati Mandailing Natal Jafar Sukahiri Nasution mengaku kegiatan ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun. Selain meninggalkan lubang besar, penambangan juga membuat air sungai keruh hingga tidak bisa digunakan warga. Kita pun harap ini dihentikan. Karena ini sebuah kegiatan yang barangkali sangat merugikan masyarakat. Jangan alasan perut, alasan kemanusiaan, makanya kalau dari yang saya lihat pakai alat berat bukan alasan perut lagi. Mencari air di Bupati Mandailing Natal berharap agar penegak hukum segera menindak aktivitas penambangan liar. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Dan sementara itu pemirsa, sampah juga menjadi masalah di jalan lintas Batang Gadis, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tumpukan sampah yang menutupi jalan hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Alat berat hanya memindahkan Ya, dari bertanya, dari yang kalian tonton itu ada nggak yang kalian tanyakan sama itu? Dari kasus ada PSBNB ya kan, yang kebocoran ya kan, sampai ada yang meninggal, terus ada banjir bandang ya kan, terus ada penumpukan sampah, terus apa yang kita kerja? Iya, banjir bandang dan longsor ya Tuhan. Ya, longsor ya. Oh ya, salah ya, tambang emas ilegal ya, tambang emas ilegal. Ada yang mau tanyakan sama Ibu? Yuk, ya Adi, apa yang tanyakan? Untuk yang masalah sampahnya Ibu, hal apa yang bisa dilakukan untuk mengurai sampah-sampah? Mengurangi. Oke, ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Bagaimana cara kita mengurangi sampah yang bertumpuk seperti tadi ya, sampai ke tanah milik warga ya kan? Ada yang memberikan pendapat? Ada yang memberikan pendapat ya? Tidak? Bisa dibuat PPL untuk tempat pembuangan sampahnya dibuang ke PPL itu. Terus ada lagi seterusnya? Gotong royong ya. Ada jawaban lain dari yang lain? Mujahid? Kira-kira kalau ini Sampah tersebut bisa dibalikin dan jadi organik dan organik ya kan? Oke, yang lain, yuk. Gimana? Yang lain? Sama jawabannya? Sama pemikirannya ya? Bisa jadi dipisahkan ya kan, organik dan non-organik. Bisa juga mungkin dengan kalau di luar negeri itu dia dipisahkan yang non-organiknya. Non-organik kan tidak bisa terurai ya, harus diuraikan oleh kayak mesin dibakar ya kan. Kalau di luar negeri itu dipisah kaca, plastik gitu ya. Yang untuk yang organik aja bisa juga seperti itu ya. Tapi Ibu lihat
yang sudah Ibu amati di sini, ini materi-materi ini belum ada seperti itu. Mungkin di kota-kota besar mungkin seperti Medan, Jakarta, Bandung sudah memilah-milah sampah seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, sekarang kalian sudah Ibu bagi kelompok kan? LKPD juga sudah Ibu kirim ya tadi ya. Ini LKPD kalau mau bacanya silahkan. Di bahan ajarnya juga ya, silahkan lihat di handphone masing-masing ya. Sekarang kalian silahkan bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan ya kan. Bergabung dengan kelompok yang sudah Ibu tentukan. Dan ini LKPD ini boleh jangan coba buka di HP-nya masing-masing. Ini kan kerjanya per kelompok kan? Kelompoknya udah Ibu bagi. Baca dulu dari awal, baca dulu dari awal. Sudah. Ini lakukan kerja. Alat bahan sumber, alatnya alat tulis, belajarnya biologi, besar dan belajar, internet dan belajar. Tanpa kerjanya yang pertama gunakan buku biologi, angket atau studi literatur lain untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Kedua, jawabnya dengan berdiskusi antara sesama anggota kelompok. Dan yang terakhir, kerjakan hasil diskusi kerja kelompok kalian itu pada lembar diskusi. Boleh juga menggunakan PowerPoint karena akan dipresentasikan ya. Boleh dengan infografis atau sejenisnya, boleh juga dengan laporan sederhana ya. Boleh ditulis dan kalian presentasikan di depan ya. Ini dia pertanyaannya sama, cuma kasusnya beda. Dan kasusnya itu seperti yang ada di video pembelajaran yang kalian tonton tadi ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang kita sepakati. Kira-kira berapa lama kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di LKPD? 20 menit bisa? 15 menit? Berapa 15 menit atau 20 menit? 15 menit ya? Oke, 15 menit. Nah, sekarang secara beraturan silakan bergabung dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sekarang ya. Enggak. Oke, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Yang kedua, pengetahuan yang tadi yang sudah
lagi di akhir pembelajarannya tes online melalui puisi singkat dan observasi kegiatan diskusi. Ibu bisa lihat bagaimana kamu memahaminya dalam observasi dalam diskusi dan keterampilan. Keterampilan yang berikutnya adalah penilaian presentasi dan laporan, penilaian hasil kerja kalian yang berkompetisi. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Jadi ibu ingin mencontohkan kalau misalnya kasus kalian itu kan sudah ditentukan kan 1 sampai 5 di situ. Jadi kalau misalnya ada sungai, misalnya sungai apa di sini yang kotor? Sungai yang dimana ini udah kotor, sungai apa? Yang kotor. Sungai Batanggari masih bersih ya? Masih bersih. Kalian tahu di lintas timur? Ya, tahu. Itu sebenarnya bukan sungai ya. Itu kayak apa namanya? Ini loh yang lintas timur yang irigasi ya kan, irigasi itu bersih nggak? Bersih. Sekarang gimana? Kotor kan? Itu gimana coba cara menanggulanginya? Menurut coba tunjuk tangannya, ungkapkan pendapatnya. Bagaimana cara menanggulangi irigasi itu kan kayak ini ya, buatan ya kan? Kan ada mesinnya kan? Itu dulu tahun berapa ibu pertama kali di sini itu bersih, sangat bersih malah ya kan? Sekarang udah airnya sedikit ya kan? Sampahnya banyak. Bagaimana cara kita menanggulangi itu semua? Siapa yang bisa jawab? Mufida udah senyum-senyum. Mufida, kira-kira menurut Mufida bagaimana? Mufida, sumpah ibu bisa. Jadi kalau misalnya Mbak udah bersihin nih, terus ada lagi yang mau sampah di situ gimana? Kenai sanksi. Kalau kenai sanksi ya, berarti itu juga mempengaruhi ya, sanksi ya, itu juga bisa jadi solusi. Oke. Sudah paham semuanya? Untuk kita lanjut dengan kasus lain. Paham? Kira-kira kalian sudah paham ya? Apa yang mau kalian kerjakan dan apa yang mau kalian tuangkan dalam pikiran kalian ke dalam lembar kerja kalian kan? Oke, sekarang silahkan mulai diskusinya ya. Ini bahan ajarnya ya. Ini ya bahan ajar dan nama berikutnya ya. Ini aku itu bahasa ajar untuk itu.
Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Kalau sudah selesai, nanti kalau selesai nanti, kalau kalian mengerjakan dalam bentuk PowerPoint, silakan kirim ke WA web ya, grup ya, WA web ya. Kirim ke WA ya, WA grup ya. Kalau laporan sederhana, silakan buat sebagus mungkin ya. Jawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Boleh kalian cari studi literatur dari kita, boleh pakai bahasa aja, boleh dari buku juga boleh ya. Silahkan cari di berbagai sumber ya. Kelompok satu yang mana kelompok satu? Bagaimana perkembangannya? Sudah selesai, hampir. Ada yang tidak bisa dipahami? Susah? Hanya proses ya. Kelompok dua. Bagaimana prosesnya? Kelompok satu pakai apa? Maksudnya nanti presentasinya pakai handphone. Pakai PowerPoint. Kalau sudah selesai kirim ke WA grup ya. Kelompok dua pakai apa nak? Tanpa itu ada kalian kelompok ya ke WA grup ya. Kelompok 5 pakai apa namanya? Ya, demografi singkat. Gak ada suara. Jadi kalian yang belajar. Jangan lupa kirim ke WA grup ya. Kalau sudah selesai ya. Kelompok 4. Ya. Pakai presentasi pakai apa? PowerPoint. Jangan lupa kirim ke WA grup ya.
Saya ya. Belum ada yang ini ya, itu belum selesai ya. Ini udah nih siap. Ibu cek ya dan siap, udah siap. Coba buka dulu. Buka dulu. Mana yang boleh? Nggak ada sampah, mau ada sampah, itu kalau ada sampah itu nggak mungkin menurut jadi dampak dari jadi itu ada mesin, ya kan? Jadi efeknya kita ada jalan-jalan itu. Jadi airnya yang ada itu kita pakai, ya kan? Ya, tangannya. Jadi yang sama ini mana gambarnya coba dulu. Segera kirim ya. Sudah lumayan bagus dari jualannya. Tinggal sebentar lagi kita mulai ya presentasinya ya. Silahkan kirim ke ya.
Kelompok satu siap. Satu, baru kelompok satu. Kelompok satu. Oke, udah selesai kan? Oke, silakan ke depan ya. Kelompok satu silakan. Yang mana ini nak? Yang coklat krim ini? Ini dia. Itu paling. Ya, Silakan kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Zakaria dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perubahan lingkungan yang disebabkan oleh semburan lumpur panas yang terjadi di Sibangur dulu. Sebelum memulai presentasi, dipersilakan untuk saya untuk memperkenalkan diri. Saya sebagai MC Ahmad Fadil Zakaria dan anggota saya Harilina Nasution. Saya Syafira Asifah. Saya Nadia. Saya Ibu Elia. Saya Fikri. materi yang dimulai oleh adiknya tentang semburan lumpur panas. Itu adiknya dipersilakan. Latar belakang, semburan lumpur panas terjadi di pengeboran panas bumi milik PT Sarimarapi Geothermal Power atau SMGP di Desa Sibangur Dulu, Kabupaten Manado Natal, Sumatera Utara. Dilanjutkan oleh Syafira Asifah. AKBP Reza Akbar membenarkan kejadian itu. Dia menyebutkan ada 21 orang yang dilarikan ke RSUD Penyambungan Madinah. Mereka mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan sesak napas. Saat itu, para korban tengah berada di rel persawahan untuk memanen. Di kejadiannya sekitar jam 9 WIB tadi. Saat itu pekerjaan di PT SMG melakukan aktivitas pengeboran di sumur 2 well 4D. Tiba-tiba keluaran air panas bercampur lumpur di lokasi, kata AKBP Reza pada cnnindonesia.com. Yang akan dilanjutkan oleh saudari Nadia. AKBP Reza menyebutkan lokasi penyebaran itu sudah ditutup sementara. Petugas pun sudah berupaya menutup semburan itu diduga bercampur gas beracun. Tapi sekarang semburannya sudah tertutup, sudah berhenti semburan itu. Korban awal sesak napas, mual, seperti itu gejala-gejalanya. Karena saya sudah dilihat langsung ke rumah sakit Kelapa Gading. Yang akan dilanjutkan oleh Reni Dwi. Reza mengakui belum ada yang dimintai keterangan atas kejadian itu. Akan tetapi M-Lapor, Polda Sumut dan Polda Sumut sudah berada di lokasi. Kita masih fokus menyelamatkan warga dan menutup sumur itu. Belum ada yang dimintai keterangan. Dari lapor, Polda Sumut sudah turun ke lokasi. Mereka nanti akan melakukan investigasinya. Dilanjutkan oleh Raisa. Pembahasan kedua, yang menyebut peristiwa ini sudah terjadi 5 kali yang berdampak pada warga. Adapun selama ini keluhan dari warga hanya ada saat peristiwa terjadi saja. Sampai berita ini ditulis cnnindonesia.com belum mendapatkan informasi dari pihak perusahaan terkait PT Sarimarapi Geothermal Plant sudah berulang kali mengalami kebocoran gas berdasar.
yang akan dilanjutkan oleh Adelina. Pada 25 Januari 2021 silam, pembangunan power plant pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB tersebut juga memakan korban jiwa. Saat itu 5 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya pingsan akibat menghirup gas beracun dari pipa keran isolasi panas bumi proyek tersebut. Dilanjutkan oleh saudari Siva. Meski Solusi dari presentasi kami tersebut yang tentang semburan lumpur panas ialah pipa gas pembangkit listrik tenaga bumi panas bumi atau PLTP PTSMGP di Desa Subangor Juru, Kecamatan Puncak Marapi, Mandailing Natal, yang puluhan warga di sekitar Korek mengalami keracunan dan perubahan lingkungan terjadi ialah perubahan pada kandungan tanaman yang terkena kebocoran gas tersebut dan tercemarnya udara bersih. Solusinya ialah sebelum membangun PT kita harus mengetahui kondisi sekitar. Misalnya membangun PT itu tidak boleh berada di sekitar perkampungan warga karena bisa menyebabkan gas-gasnya itu sebagai keracunan atau karbon dioksida yang bisa menyebabkan aktivitas manusia. Solusi yang kedua adalah yang tidak mengeluarkan uap ataupun gas H2S pada saat warga sekitar sedang beraktivitas. Juga menggunakan produk ramah lingkungan setelah mengeluarkan gas H2S. Itu saja. Itu saja. Silakan buka sesi pertanyaan ya. Dari presentasi kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 2, 3, 4, dan 5? Oke, silakan ditanyakan ya. Silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya tentang semburan gas oleh PT SGMG? Silakan. Ya, ini sudah berapa kali ya terjadi ya? Sudah berulang-ulang kali, tapi sampai sekarang belum ada solusi ya kan? Jadi kelompok 1 ini solusi dari mereka adalah sebelum membangun pabrik sebaiknya tidak berada di kawasan yang mempunyai banyak warga. Oke, jadi semuanya setuju kayak gitu solusinya? Seperti itu solusinya, setuju? Setuju. Ada yang berpendapat lain? Ayo. Oke, sudah mengerti semuanya? Oke, jadi Ibu langsung apa ya memberi tanggapan ya? Jadi menurut Ibu solusi yang mereka tawarkan benar ya kan? Sebelum kita membangun pabrik itu memang kita harus memperhatikan ya kan? Di situ banyak nggak warganya ya kan? Jadi setelah itu solusi dari Ibu adalah memang memindahkan lokasi dari pabrik tersebut sebaiknya ya kan, sebaik itu menurut Ibu ya kan? Nah, dan yang kedua saran dari Ibu mungkin warga sekitar itu diberitahu ketika gasnya akan dikeluarkan oleh pihak pabrik, benar nggak? Iya, supaya warga tahu dan bisa mencari tempat untuk mengungsi dulu sementara ya kan, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sesak napas ya kan, seperti itu. Minimal buat alarm gitu ya kan. Jadi masyarakat sekitar itu dikasih sosialisasi, jadi mereka tahu kapan mereka tidak harus berada di tempat tinggal mereka ya kan. Oke, ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke, selesai sudah paham mengenai kasus dari kelompok 1 ya? Silakan tutup ya. Cukup sekian dari presentasi kelompok 1. Kami harap kalian semua dapat mengerti tentang materi kami.
Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat nomor 1 ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya kelompok 2 ya. Silakan. Kelompok 2, ya silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan mengenai illegal logging dari Adeline List. Sebelum kita mulai dari presentasi tersebut, izinkan saya mengenalkan diri saya sendiri. Saya sebagai MC Reni dan ini yang kata saya yakni Tahirin. Muhammad Faiz dari Langsung saja kita ke pembahasan. Profil Adeline List akan dibacakan oleh Riani. Adeline List adalah seorang pengusaha nasional bidang kehutanan. Ia merupakan pemilik dari PT Grup dan PT yang perusahaan Grup Timber ini menjadi pilihan ekonomi dominan Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Sipolo dan Kabupaten. Selanjutnya oleh Riani. Perjalanan kasus Adeline List. Dalam kasus pemberlakuan dia jaksa menuntut Adeline List 10 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar atau subsidi 6 bulan. Adalah juga diharuskan mengganti uang PSDA sebesar Rp 1.198 miliar, reboisasi sebesar 2,9 juta yang ditanggung Tenten dengan Washington Oscar Sipayung, Budi Ismoyo, dan Sucipto mantan Kepala Dinas Kabupaten Mandailing. Demo mewarnai pengadilan illegal logging Adeline List diancam seumur hidup. Persidangan pertama yang dilaksanakan di BN Medan Rabu lalu disambut unjuk rasa puluhan aktivis di lingkungan massa mengecam tindakan Adeline List yang melakukan penerbangan secara ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, sehingga menyebabkan perusahaan lingkungan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan terdakwa dalam posisinya sebagai Direktur PT Keunang Develop Indonesia atau KNDRI dan PT Inanta Timber bersama-sama saksi Oscar Sipayung atau Dirut Washington, Direktur Produksi dan Perencanaan Kadis Kehutanan Kabupaten Madinah. Tertangkapnya Adeline tertangkap di Beijing, China akhir 2006 saat akan memperpanjang paspor di KNDRI Beijing, namun seperti diberitakan harian Kompas 7 November 2007 Pengadilan Negeri Medan akhirnya membebaskan Adeline. Sejak itu adalah titik-titik ketahui baik keberadaannya hingga akhirnya ditangkap otoritas Singapura pada Maret 2021 karena kasus pemalsuan paspor. Akan dilakukan Kasus hukum 1. Memalak biaya dan memungut hasil hutan kayu di Mandailing Natal, Sumatera Utara tahun 2002 sampai 2005. 2. Tidak membayar provisi
Minta penjelasan masing-masing masalah yang kalian temukan. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Pertanyaan kedua adalah sebutkan minimal 3 solusi logis yang menurut kalian bisa dilakukan agar perubahan lingkungan tersebut dapat berkurang atau terpecahkan. Jadi solusinya adalah dari solusi yang kalian sebutkan di atas, manakah solusi yang menurut kalian paling logis? Sekarang silakan jawab pertanyaannya ya, yang ketiga itu. Solusi yang paling logis menurut kami adalah mengenakan sanksi kepada pelaku dan melakukan negosiasi. Masalah-masalahnya itu yang terdapat dari artikel di atas adalah penebangan hutan liar yang dilakukan Adelis dan pertanyaan kedua, sebutkan minimal 3 solusi logis yang menurut kalian bisa dilakukan agar perubahan lingkungan tersebut dapat berkurang atau terpecahkan. Yaitu yang pertama melakukan negosiasi atau penanaman kembali, yang kedua memperketat pengawasan dan pengendalian atau mempertegas peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga itu mengenakan sanksi kepada pelaku. Dan pertanyaan ketiga, dari solusi yang ketiga itu sebutkan yang manakah solusi yang paling logis, yaitu melakukan normalisasi. Yang keempat, jika solusi yang nomor 3 yang kalian pilih benar-benar akan diterapkan oleh pemerintah, bagaimana kekurangan kelebihan dan solusi tersebut berkaitan dengan biaya waktu dan tenaga. Yaitu yang nomor 3 mengenakan sanksi kepada pelaku. Solusi yang nomor 3 yaitu memberikan sanksi kepada pelaku seperti yang kita lihat dari artikel di atas bahwa pemerintah akan mengenakan sanksi terhadap Adelis yaitu berupa di penjara selama 10 tahun dan denda yang berjumlah 1 miliar. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Mohon maaf, silahkan yang mau bertanya dari kelompok 1, 3, 4 silahkan. Paham ya kasusnya ya? Ada jenis itu ya kan, dia yang melakukan penebangan ya kan. Akibatnya banyak hewan-hewan ya kan yang masuk ke dalam tempat warga ya kan, perkampungan warga. Oke, ada yang memberikan tanggapan? 1, 3, 4, dan 5. Ayo, dari kelompok mana? Silakan. Boleh saya bertanya? Silahkan dari kelompok pertama. Dari penebangan Sendiri. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Zakaria dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah ada perubahan lingkungan yang terjadi akibat dari penebangan hutan tersebut? Pertanyaan dari kelompok 1 kami terima. Selanjutnya dari kelompok lain saya mau bertanya. Saya yang bertanya. Ya. Saya silahkan dari kelompok. Perkenalkan, saya Ardia dari kelompok 3. Saya mau bertanya, sanksi apa yang diberikan kepada si penebang liar? Pertanyaan diterima. Selanjutnya lagi pertanyaan dari kelompok lain. Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok pertama, yaitu penebangan hutan liar itu akan menimbulkan suatu kerusakan dari lingkungan itu, mengancamnya aktivitas di lingkungan masyarakat juga. Nanti jawab kawannya ya. Yang juga dapat merugikan negara. Menurut JPU PT KMG mendapat fasilitas pengusahaan hutan secara izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan Oke, yang sudah dijawab juga sudah benar ya. apakah bisa diterima? Terima kasih telah menjawab dari pertanyaan saya. Sudah saya terima. Selanjutnya dari pertanyaan kelompok 3 yang
Dan dari kelompok 3 tersebut absen dan sanksi yang diberikan adalah penjara 10 tahun dan denda 1 miliar. Apakah dapat diterima? Terima kasih. Oke, sudah jelas? Bu tambahin ya. Boleh, Bu. Jadi kalau kira-kira dia penerbangan hutan itu yang paling berdampak itu kalau hujan. Jadi kalau hujannya deras, bisa jadi apa? Ya longsor. Kan itu aja yang kita tambahkan kita ya. Oke, kalau sudah selesai, kalian diakhiri dan nanti kelompok lainnya. Sekian dari kelompok kami, yang ada lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan saya sebagai MC Kayla Yuliarsi dan rekan saya Rika Nurani. Saya Anissa Fitri. Sarah. Saya Nabil, saya Alvin Nasution. Kami akan mempresentasikan tentang tambang emas ilegal di tepian Sungai Batang Natal makin menggila. Puluhan ekskavator bergerak menuju Sungai Batang Natal. Bunyinya bergemuruh di sepanjang jalan Desa Agung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mereka siap menggeruk tanah hingga berlubang-lubang besar menganggap mereka mencari emas. Para pekerja ada yang memisahkan antara batuan dan bongkahan tanah dengan berduri. Limbah langsung mereka buang ke area Sungai Batang Natal. Daerah dari Sungai Batang Natal hancur parah karena kesangan ilegal ini. Air sungai keruh dan akan dilanjutkan oleh Rika. Alat-alat berat ini juga bergerak menuju hutan yang berbatasan dengan Taman Nasional Batang Gadis. Dan akan dilanjutkan oleh Anissa Fitri. Polisi Polres Jambangan sudah lama mengkampanyekan perlindungan ekosistem Batang Natal dan penolakan tambang emas ilegal di Mandailing Natal. Menyebutkan kasus ini sudah sidik sejak 2020, namun berkas baru naik ke kejaksaan. Bin Harhab, pendiri VOC of Polres mengatakan aktivitas tambang di sepanjang bantaran sungai ini sebenarnya sudah berlangsung sekitar 4 atau 5 tahun. Dia bilang ada penjelasan hingga terus-menerus. Dan akan dilanjutkan oleh Yanis Al. Hulu rusak parah dikirim masyarakat yang tinggal sepanjang aliran sungai gunakan air buat keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. Masyarakat di sini pun terdampak. Sejak lama di aliran sungai Batang Natal memang tempat mengambil emas, tetapi dengan cara-cara tradisional seperti yang saat ini pakai alat berat dan beroperasi 24 jam. Dan akan dilanjutkan oleh Mikael. Saat mereka turun lapangan Desember lalu, mereka melihat eskavator beroperasi di sekitar jumlah lebih 100 bahkan di tengah sungai. Dia mengatakan dampak pengerukan masif ini menyebabkan perubahan bentuk sungai Batang Natal. Terjadi kerusakan luar biasa dan perlu waktu yang panjang untuk memberikannya. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran muara Sungai Batang Natal sebenarnya sudah melakukan ini. Dan akan dilanjutkan oleh Ahmad. Dulu air sungai Batang Natal bisa untuk mandi, tempat mencuci pakaian, cuci peralatan rumah, rumah tangga serta kebutuhan harian lain. Sekarang semua berubah, air keruh hingga warga enggan memakainya. Lumpur dan limbah tambang ilegal di hulu Sungai Batang Natal mengalir hingga dengan ke sungai lain. Oke, selesai. Bahkan sebutkan solusinya ya. Solusi. Kelihatan.
Masalah-masalah apa saja yang dapat kalian amati dari artikel di atas? Adakah perubahan lingkungan yang terjadi akibat masalah di atas? Dan tuliskan beserta penjelasan masing-masing masalah yang kalian temui. Dampak pembunuhan masif ini menyebabkan perubahan bentuk sungai Batang Natal, terjadi kerusakan luar biasa dan perlu waktu panjang untuk memulihkannya. Warga yang tinggal di sepanjang bantaran muara sungai Batang Natal sebenarnya sudah mengeluhkan ini dulu. Air sungai Batang Natal bisa untuk mandi, tempat cuci pakaian, cuci peralatan rumah tangga, warga akan memakainya. Sekarang semua berubah air keruh, warga enggan memakainya. Lumpur dan limbah tambang ilegal di hulu sungai Batang Natal mengalir hingga ke muara dan merusak kualitas air di sana. Solusinya, masalah ya. Sebutkan minimal solusi logis yang menurut kalian biasa dilakukan agar perubahan lingkungan tersebut dapat berkurang atau terpecahkan. 1. Supaya tidak membawa limbah ke sungai agar air tidak keruh, masyarakat dapat menggunakan air sungai dengan baik. 2. Mengurangi emisi tambang emas ilegal di sungai. 3. Pembuatan pengolahan limbah untuk mengatasi pencemaran akibat limbah tambang. Yang akan dilanjutkan oleh Hanis. Pertanyaan nomor 3, dari solusi yang kalian sebutkan di atas, manakah solusi yang menunjukkan akan yang bertanya dia untuk memecahkan masalah perubahan di atas? Jawabannya, manakah supaya tidak membuang limbah ke sungai agar tidak keruh, masyarakat dapat menggunakan air sungai dengan baik. Dan akan dilanjutkan oleh sekarang. Jika solusi yang nomor 3 yang kalian pilih benar-benar akan diterapkan oleh pemerintah, bagaimana kekurangan yang kalian lihat dari solusi tersebut? Dan kalau kekurangannya mengurangi pekerjaan orang-orang setiap hari sehingga mengurangi pendapatan ekonominya. Oleh karenanya, masyarakat dapat menggunakan air sungai untuk kehidupan sehari-hari seperti mandi, mencuci pakaian, mencuci peralatan, rumah tangga, serta kebutuhan harian lain. Dan masyarakat mengurangi pengeluaran setiap hari. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami dan kami buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanyakan? Silakan. Dari kelompok 2 yang bertanya, apakah efek samping dari peristiwa tersebut kepada masyarakat? Oke, sekali lagi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Oke, silakan dijawab. Dan akan dijawab oleh rekan kami Minawit. Jawabnya adalah sungai menjadi rusak, air yang biasa dipakai masyarakat untuk keperluan hari-hari tidak bisa dipakai lagi karena sudah menjadi keruh. Lagi, oke, Ibu tanggapin ya. Sebenarnya jawaban kalian itu benar, tapi kalian kan melihat dari sisi pemakaian air sungai ya kan. Tapi sebenarnya solusi yang paling tepat adalah memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan tambang ilegal seperti itu. Ya kan sudah di awal kita sudah membicarakan sanksi tadi kan. Jadi karena ini menyangkut hak hidup juga ya kan, hak hidup dari makhluk-makhluk yang ada di sungai. Kalian juga kalau memakai air yang bekas-bekas tambang itu kan ada zat kimia juga di situ kan. Jadi itu harus ada sanksi memang yang dibuat oleh pemerintah supaya tidak lagi melakukan pengerukan untuk sungai. Kalaupun mau melakukan tambang ilegal seperti itu, kalau mau jadi legal, mungkin dia harus mengajukan dulu ke pemerintah, ya kan? Dan ada batasannya, ya kan? Dan sesuai dengan standar operasional, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Silakan ditutup ya. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berakhir ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang TPA sampah lumpuh warga Kota Panjabungan, keluhkan tumpukan sampah di mana-mana. Sebelum masuk ke materi, pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya, Raffi Ahmad Al-Faradi dan kawan-kawan saya. Saya Diri Salihin. Dan materi pertama pembaca materi pertama adalah Uci Wirawan. Silakan berhenti. Tempat sampah lumpuh warga Kota Panjabungan, keluhan perempuan sampah di mana-mana. Lambat pembangunan akhir atau TPA sampah Kabupaten Mandailing Sumatera Utara lumpuh. Peralatan TPA seperti ekskavator, traktor, dan mesin pengolahan sampah tidak berfungsi. Jalan menuju TPA juga rusak parah sehingga truk sampah tidak bisa masuk ke lokasi. Dalam beberapa minggu terakhir, warga Kota Panjabungan mengeluhkan tumpukan sampah menggunung di mana-mana. Selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah di pinggir jalan menimbulkan aroma tidak sedap. Beberapa hari lalu, Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Asmitami mengunjungi TPA Kabupaten Mandailing Natal yang ada di Desa Batanggadis, Panjabungan Barat. Wakil Bupati Mandailing Natal terlihat terkejut karena mengakses TPA harus menggunakan kendaraan double gardan. Akibat jalan hancur dan berlumpur. Sampah juga memenuhi badan jalan menuju TPA sepanjang 1 km. Diduga petugas sengaja membuang sampah di pinggir jalan karena truk sampah tidak bisa masuk ke TPA. Saat di dalam TPA, Atika Asmitami menemukan alat-alat pengolahan sampah juga tidak berfungsi, seperti ekskavator sudah bertahun-tahun tidak bisa digunakan akibat terbakar. Namun, untuk tindakan darurat, pemerintah Kabupaten Mandailing Natal akan mengirimkan alat berat untuk memperbaiki jalan menuju TPA dan mendorong sampah yang ada di pinggir jalan ke TPA. Sebutkan minimal 3 solusi logis yang menurut kalian bisa dilakukan agar perubahan lingkungan tersebut dapat berkurang atau terpecahkan. 1. Memberikan edukasi. 2. Diberlakukannya sanksi tegas. 3. Memperbanyak tempat sampah. Membuang papan larangan membuang sampah. Ya, begitu aja. Mungkin demikian presentasi kami dan kami buka sesi tanya jawab. Yo, yang mau bertanya, Ipa, terus, ya, Perkenalkan, saya Azwa Rifa dari kelompok 3. Apa solusi yang dapat menanggulangi TPA tersebut? Saya Dani dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah tindakan apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi penumpukan sampah tersebut? Sepertinya tidak ada. Makan, lanjut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Dian. Memberikan edukasi terhadap masyarakat tersebut.
diberlakukannya sanksi tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan memperbanyak tempat sampah dan membuat papan larangan di area tempat pembuangan sampah tersebut. Kayaknya sama pertanyaannya ya. Iya. 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 Ya. Karena bagaimana untuk menanggulangi TPA kan satu lagi. Iya, itu juga ya kan. Jadi merasa pertanyaannya itu dijawab sama dia untuk 2 pertanyaan seperti itu ya. Kira mau bertanya? Oke, tidak ada. Ya, kalau gitu kami tutup diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sudah selesai kita presentasi ya. Oke, jadi dari keseluruhannya apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian apa yang bisa kalian petik dari kelima kasus yang tadi kita bahas? Intinya adalah apa intinya? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan. Terus perlunya kesadaran diri sendiri ya kan, yang kedua dari diri sendiri ya kan, untuk menjaga atau melestarikan lingkungan. Karena bagaimanapun kalian pasti mau hidup kalian sehat kan, jadi seperti itu lagi kita. Jadi intinya kita harus memelihara alam sekitar kita untuk menjaga bumi ini tetap lestari ya kan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, sudah selesai presentasi kita. Adakah yang satu orang aja yang mau memberikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini dari awal kita belajar, dari melihat gambar ya kan? Ada yang mau? Oke, Patri silakan Patri. Kesimpulan dari semua yang kita pelajari atau semua kelompok yang presentasikan adalah sebelum saya menjelaskan kesimpulannya, kita harus tahu apa itu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Yang di semua yang dipresentasikan oleh kelompok diakibatkan oleh faktor manusia. Sebab gas beracun itu kan berasal dari pabrik, itu adalah ulah manusia. Upayanya ialah kita harus memindahkan pabrik tersebut jauh dari pemukiman warga agar warga tersebut tidak tercemar. Yang kedua tadi kelompok 2 tentang penebangan hutan liar, itu juga disebabkan oleh manusia. Sebab kurangnya kesadaran manusia atas akibat penebangan hutan tersebut bisa menyebabkan banjir, suhu meningkat karena tidak ada pepohonan. Sebab pepohonan itu sumber udara sejuk. Yang presentasi yang ketiga adalah tentang banjir. Itu juga disebabkan oleh manusia akibat pembuangan sampah sembarangan sehingga tersumbatnya selokan. Dan itu juga disebabkan oleh penebangan hutan juga. Seperti kelompok 2, tidak jauh bedanya. Presentasi yang keempat yaitu tentang tambang emas. Itu juga disebabkan oleh manusia karena pengkerokan tanah yang mengakibatkan tanah menjadi gersang atau kotor sehingga tidak bisa menyebabkan warga sekitar mengambil air di sungai untuk kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tumpukan sampah. Itu juga diakibatkan oleh manusia sendiri karena sembarangan membuang sampah di jalanan sehingga menyebabkan selokan tersumbat dan membuat tercemarnya udara karena sampah itu kan bau. Makanya warga sekitar kurang kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Pembuangan sampah itu juga bisa dilakukan dengan 3R: reuse,
recycle dan reuse atau mengolah kembali, menggunakan kembali dan mendaur ulang. Cukup sekian dari kesimpulan saya. Semoga dapat diterima oleh kelompok-kelompok lain. Terima kasih. Jadi intinya kita harus menjaga lingkungan kita, jangan sampai lingkungan yang kita tinggal itu terkena dampak dari perubahan lingkungan. Karena bukan dampak jangka pendek aja yang akan ada dampak jangka panjang. Bisa jadi nanti bayi-bayi yang lahir karena di sekitar situ ada penambangan itu bisa jadi cacat. Apalagi terkena zat kimia, bisa nanti dia misalnya organnya ada yang tidak ada seperti waktu dia lahir seperti itu efek jangka panjang dan bisa kanker juga yang sangat berbahaya sekali. Jadi mulailah dari dirimu sendiri. Dirimu sudah bisa menerapkan, ajak keluargamu, setelah itu ajak kawan-kawanmu. Gak apa-apa walaupun kita sendiri yang mulai. Mungkin kalau kita mulai sendiri malas ya kan, tapi coba ya, mulai dari nanti setelah kalian belajar ini kita pulang, coba terapkan dari dirimu sendiri. Coba dulu, mulai dulu apa yang kita bisa. Dari pembelajaran kita ini ada yang tidak paham? Oke, paham semua ya. Sekarang waktu yang lainnya kita proses ya. Proses ya. Sebelum kita proses ya, kita buka akunnya, akun khususnya. Udah, ya, kita mulai ya. Itu dia. Silakan, sudah ibu apa ya? Sudah ibu kirim ke grup ya. Oke, kapan dari yang mulai? Belum ada yang mulai di sini? Sudah? Belum masih mau. Satu orang aja masuk. Oke, sudah ya, ibu ya. Isinya hanya satu meja. Oke, tetap tenang ya.
Oke, 30 detik lagi ya. Oke, sekarang kumpul ya. Aman, silakan kumpul. Paris Sundai kumpul, kelompoknya Gary, Raisa dan Paris Albar ya. Sekarang kumpul. Ya. Kumpul ya, Nak. Oke, sudah hasilnya, Raisa. Jadi Aji dan Paris Sundai Oke, sudah selesai semua. Berbagai surveinya juga sudah dikumpul. Terima kasih untuk hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mengingatkan minggu depan kita praktek ya perubahan lingkungan ya. Tunggu informasi di WA dulu ya. Sebelum kita akhiri, Ibu mau bertanya sekali lagi, ada yang nggak paham tentang apa yang kita pelajari hari ini? Iya. Semuanya? Ibu. Oke, terima kasih. Oke, sekarang silakan Kak Is Mujahid untuk memimpin doa kembali. Get ready. Let's pray. Finish. Say